Perkenalkan, nama saya Susila Berta Tonala dari Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang grammar sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Inggris 2. Pengertian grammar. Grammar merupakan suatu aturan, sistem, atau kaidah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membentuk suatu kalimat yang efektif dan benar. Simpelnya, grammar ini merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan grammar, kita akan lebih memahami bagaimana makna dari kalimat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang part of speech dari grammar. Yang pertama itu ada verb atau kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan aksi atau kejadian. For example, run, study, work, drink, buy, and masih banyak lagi. Kata kerja ini merupakan inti dari setiap kalimat. Kata kerja ini juga menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau apa yang sedang dilakukan oleh subjek dalam kalimat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada adverb atau kata keterangan. Digunakan untuk mengubah atau memodifikasi verb atau adjektif dan kata lainnya. Adverb dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada adverb of manner. Adverb of manner digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kejadian atau aksi tersebut terjadi. For example, she eats slowly. I run quickly. He speak loudly. Intinya, verb yang huruf akhirannya ly itu merupakan bagian dari adverb of manner. Kemudian yang kedua itu ada adverb of time, yaitu menjelaskan kapan suatu kejadian atau aksi tersebut terjadi. For example, now, yesterday, last week, today, every day. Contoh kalimatnya seperti my mom cook every day, atau bisa juga seperti I have to go now. Selanjutnya ada adverb of place, yaitu menjelaskan tentang di mana aksi atau peristiwa tersebut terjadi. For example, inside, outside, here, there, and everywhere. Contoh kalimatnya bisa seperti there is an exhibition. Selanjutnya ada adverb of frequency, yaitu menjelaskan seberapa sering Anda melakukan kegiatan tersebut. For example, I always eat my breakfast. And then bisa juga kalimatnya seperti I never smoke. Atau contoh lainnya itu bisa seperti she always running on Saturday morning. Kemudian yang terakhir itu ada adverb of degree, yaitu menjelaskan seberapa banyak suatu verb atau adjektif digunakan. For example, I'm very happy. Lalu contoh kalimat lain bisa seperti I almost forgot the assignment. Selanjutnya, part of speech yang ketiga itu ada adjective atau kata sifat, yaitu merupakan kata yang menjelaskan kualitas atau sifat dari suatu benda. Contohnya, red, happy, big, beautiful, dan masih banyak lagi. Kata sifat biasanya berada di sebelah kata benda. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang benda tersebut. For example, I have a green box. Contoh kalimat lain bisa seperti the flowers was beautiful. Kemudian yang keempat itu ada noun atau kata benda, yaitu kata yang menunjukkan nama orang, tempat, ataupun benda. Nah, contoh dari noun ini bisa seperti book, school, home, teacher, dan sebagainya. Selanjutnya ada conjunction atau kata penghubung, yaitu kata yang menghubungkan dua atau lebih frase, kata, ataupun kalimat. Bagian yang termasuk dari conjunction ini ada but, or, and. For example, Budi and Adi are playing basketball together. Kemudian contoh kalimat yang lain bisa seperti do you prefer more sleep or breakfast? Atau bisa juga seperti I feel sleepy but I should finish my homework. Nah, yang keenam, part of speech dari grammar itu ada pronoun atau kata ganti, yaitu kata yang menggantikan nama benda atau noun tadi seperti tempat, orang, ataupun benda menjadi he, she, or it. Kata ganti ini membantu
kalimat menjadi lebih efektif dengan mengurangi pengulangan kata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan grammar dalam tenses. Yang pertama, kita akan bahas penggunaan grammar dalam simple present tense. But, what is simple present tense and when we do use simple present tense? We use the simple present tense is when the action is happening right now or it happens regularly atau kejadiannya berulang. Untuk pola kalimatnya sendiri dalam simple present tense itu untuk kalimat positifnya, pola kalimatnya adalah subject plus to be, am is are plus complement. Untuk kalimat negatifnya ada subject plus to be, am is are plus not plus complement. Untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu to be-nya pindah ke depan, am is are plus subject plus complement. Selanjutnya, kapan aja sih kita menggunakan simple present tense itu? Yang pertama itu untuk menyatakan fakta atau to state a fact. For example, I'm only child. Yang kedua itu to say habit or kebiasaan, habit atau kebiasaan. For example, I always wake up at 7 a.m. Kemudian yang ketiga itu menyatakan kalimat perintah atau imperative sentence. For example, don't go out, stay at home. Nah, untuk kalimat subjek I, you, they, we, pola kalimatnya bisa menggunakan subjek plus verb one plus object atau complement. For example, I am a student in Budi Dharma University. You are a lecturer in Budi Dharma University. We are a part of Budi Dharma University. Nah, untuk kalimat yang subjeknya he, she, it, itu harus ditambahkan s or es pada akhir kata verbnya. Nah, penambahan huruf s pada verb yang huruf belakangnya o. For example, kata go. Misalkan he go to school menjadi he goes to school. Sedangkan untuk verb yang huruf belakangnya sh seperti wish itu menjadi wishes. Lalu verb dengan huruf belakang y seperti worry itu biasanya huruf y-nya mengikuti diubah menjadi huruf i. Lalu ditambahkan is di dalamnya. Jadi worry menjadi worries. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan grammar dalam tenses simple future tense. Di mana bentuk tenses ini digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai atau yang belum terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Untuk pola kalimatnya sendiri dalam bentuk positif, pola kalimatnya adalah subject plus will or shall plus verb one plus object. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Untuk kalimat interrogatifnya itu will or shall plus subject plus verb one plus object. For example, I will go to the market tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, I will not go to the market tomorrow. Untuk kalimat interrogatifnya, will I go to the market tomorrow? Oke. Nah, notes untuk penggunaan grammar pada simple future tense itu adalah penggunaan kata kerja atau verbnya, di mana untuk future tense ini verbnya itu menggunakan verb 1, verb 1 pada setiap subjek dan pada setiap pola kalimat, tidak ada perubahan. Dia tetap menggunakan verb 1. Nah, di dalam simple future tense itu terdapat penggunaan kata will, shall, atau be going to. Nah, apa sih perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Untuk will itu dapat digunakan oleh semua subjek dari I, you, they, we, he, she, it, dan biasanya digunakan untuk kalimat yang spontan. For example, I'm hungry, so I will buy a meal for lunch. Nah, will juga biasa digunakan untuk menyatakan kalimat over
atau kalimat penawaran. For example, I will give you a discount. Atau will juga biasa digunakan untuk mengungkapkan janji atau promise. For example, I will be here for you. Atau bisa juga I will treat you better for now on. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang be going to. Nah, untuk going to ini penggunaan to be-nya itu tergantung pada subjeknya. Misalnya untuk subjek I itu to be-nya aim, untuk subjek you, they, we itu to be-nya are, dan untuk he, she, it to be-nya adalah is. Nah, untuk going to ini lebih ke kalimat yang sudah direncanakan. For example, I'm going to go to Jakarta. Nah, going to ini juga dapat digunakan untuk menyatakan kejadian atau fakta yang sudah ada buktinya nih. For example, the Ludo competition is already have one more lift to win. So we can say they are going to win the competition. Kemudian ada shall. Shall biasanya lebih banyak digunakan untuk subjek I dan we. Nah, shall ini biasanya digunakan untuk bagi mereka yang berbahasa Inggris dengan gaya British, yang lebih formal. Selain itu, shall juga digunakan untuk menawarkan sesuatu, meminta saran, ataupun memberikan saran. For example, shall I turn off the light? Atau bisa juga kalimatnya seperti I shall call you later. Atau kalimatnya, contoh lainnya itu bisa seperti shall we go to the cinema together? Nah, seperti itu untuk perbedaan will, shall, dan going to. Baik, selesai sudah pembahasan saya mengenai grammar pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pronouns ataupun kekurangan dari segi materi yang saya bawakan. Terima kasih semuanya.